Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. ya, baik, Pak. Luar biasa di sini Bapak sudah menjalani kegiatan pelatihan program pendidikan ini selama dari sebulan ya Pak ya? Iya, Dari sebulan yang pastinya penuh dengan perjuangan, tapi saya lihat di sini Bapak masih tetap semangat mengikuti pelatihan kita di program pendidikan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa fokus dari pendampingan kita ini. Yang pertama ada diskusi tentang tantangan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Kemudian yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita akan mendiskusikan pembuatan kerangka portofolio. Kemudian diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak yang kemarin kita laksanakan waktu lokakarya orientasi. Baik, Bapak, apakah dokumen yang kita butuhkan sudah lengkap semua? Saya rasa sudah lengkap semua dokumennya. Terima kasih. Di sini yang ingin saya tanyakan, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai pencapaian selama 1 bulan ini. Itu nanti akan kita tuangkan di dalam jurnal pendampingan yang ada di dalam LMS kita. Nanti akan kita berkolaborasi untuk mengisi bagaimana proses yang sudah Bapak laksanakan selama lebih dari 1 bulan. Kemudian pastinya yang seperti saya sampaikan tadi, Bapak sudah melaksanakan pelatihan ini dengan semangat yang luar biasa karena saya memperhatikan Bapak dari kegiatan bersama fasilitator yang tetap aktif mengikuti walaupun harus dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lain di sekolah Bapak. Sekarang kita akan masuk ke bagian inti dari pendampingan. Baik Bapak, kita masuk ke bagian inti dari pendampingan ini, di mana di sini setelah melakukan pembelajaran selama lebih kurang dari 1 bulan bersama fasilitator, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bapak resahkan dan terjadi atau belum terjadi atau tidak terjadi. Kemarin kan Bapak sudah membuat di post-it tentang kekhawatiran Bapak mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Ya, kalau kekhawatiran sih yang dirasa selama ini dan memang sudah terjadi, ya, kekhawatiran kesulitan dalam membagi waktu. Memang pimpinan selalu memberikan dukungan untuk memberikan komunikasi kepada bagian kurikulum supaya jadwal itu disesuaikan, di mana nanti kalau misalnya ada jadwal yang bentrok supaya dipindahkan ke jadwal yang tidak bentrok. Namun yang menjadi kendala di sini adalah di mana ada sering kali itu guru-guru yang rekan yang lain ada yang tidak bersedia untuk menggantikan jadwal tersebut, sehingga dibutuhkan komunikasi yang lebih lanjut, dibutuhkan suatu upaya bagaimana nanti agar guru tersebut memiliki kepahaman supaya bisa memberikan waktunya untuk bekerja keras tersebut. Mungkin itu yang menjadi kendala. Artinya itu juga muncul sebagai kekhawatiran yang ada ketika sudah mulai mengikuti pelatihan. Iya, sebelumnya sudah dikhawatirkan juga, namun setelah kita lalui juga rupanya terjadi. Selama ini pimpinan selalu memberikan komunikasi yang baik, ya diselesaikanlah masalah tersebut. Hanya saja dari rekan-rekan guru yang lain ada yang sebagian kurang mendukung, kira-kira seperti itu. Dari kekhawatiran pastinya ada harapan Bapak. Apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Adakah harapan baru yang Bapak harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Yang pertama kasih poinnya, apakah harapan yang kemarin Bapak buat waktu di Lokanol, apakah sudah ada yang terwujud selama pembelajaran 1 bulan ini? Apakah ada harapan-harapan baru yang Bapak harapkan untuk pembelajaran ke depan? Ya, harapannya selama ini sih yang meningkatkan kompetensi diri dalam hal untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana sebelumnya hal itu mungkin sudah dilaksanakan namun belum memiliki hasil yang lebih maksimal. Harapannya ke depan dengan mengikuti pelatihan guru penggerak ini bisa mendapatkan ilmu baru atau kompetensi baru yang diharapkan bisa lebih mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik tersebut. Mungkin itu. Artinya sudah mulai terwujud ya kan Pak? Ya, sudah mulai terwujud. Ya, hasil dari diskusi dengan rekan-rekan guru yang lain, maksudnya ada media atau modal yang kita terapkan. Ada media baru juga, misalnya seperti media pembelajaran berbasis digital, di mana nanti kita bisa membuat suatu aplikasi, nanti aplikasi itu kita share kepada peserta didik, sehingga peserta didik juga merasa dia bisa belajar mandiri melalui aplikasi tersebut. Mudah-mudahan harapan ini bisa berjalan untuk pembelajaran sampai 1 bulan ke depan. Ya, harapannya terwujud. Selanjutnya Bapak, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak melakukan pembelajaran? Ya, kalau dukungan dari kepala sekolah mendukung untuk kegiatan ini, beliau juga memberikan support cukup menggembirakan, di
Dimana salah satunya ya masalah waktu tadi kan. Ya kalau ada waktu yang bentrok silakan dikoordinasikan dengan bidang kurikulum, dicari jadwal kalau ada roster yang bentrok tersebut supaya dialihkan ke jam kosong. Nah, namun permasalahannya dukungan dari beberapa guru di sini yang menjadi masalah. Di mana terkadang ada guru juga itu yang memiliki kegiatan lain yang tidak bersedia, jamnya diganggu, kira-kira gitu. Berarti hanya dari segi dukungan untuk menggantikan visi Pak dalam pelatihan ini ya, maksudnya dalam proses pembelajaran ya, masih Bukan, sejauh itu. bukan menggantikan dalam proses pembelajaran, mencari waktunya posternya. Oke. Untuk artinya untuk berkolaborasi di dalam program pendidikan guru penggerak ini belum terlihat juga ya Pak. Artinya toleransi guru tentang keberadaan Bapak di sekolah ini masih juga belum diterima secara penuh, atau mereka mau ikut bekerja sama atau membantu Bapak di dalam proses pelatihan Bapak yang sedang Bapak laksanakan. Ya, kalau soal itu membantu sih sering kita di dalam kelas itu kalau misalnya coba diperhatikan dulu Bapak Ibu, saya mengajar sebentar baru diberikan nanti umpan balik. Kalau itu sering dibantu oleh sesama yang lain. Nah, yang menjadi kesulitan itu ketika kita meminta bantuan kepada rekan-rekan guru untuk memberikan ada ini suatu media yang bisa kita terapkan di kelas yang mengajak rekan guru untuk memakai media itulah yang kita mengalami kesulitan. Nah, di mana guru-guru tersebut menganggap bahwasanya ini tidak penting. Nah, itu aku sudah cukup puas dengan cara mengajarku yang selama ini. Jadi kira-kira seperti itu. Kebanyakan guru biasanya paling sulit menerima hal-hal baru. Iya, kira-kira seperti itu. Terima kasih ya Pak. Kita lanjut ke tindak lanjut berikutnya, yaitu hasil pembelajaran. Baik, kita lanjut ke tindak lanjut hasil pembelajaran. Ini terkait dengan implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Pak. Iya. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, kalau dari segi perubahan sih itu kita yang saya rasakan seperti ada usaha pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat. Dimana kalau kodrat alam ini kita harus melihat kebutuhan anak, dimana anak berkembang, dimana kita harus melihat kebudayaan-kebudayaan yang ada di sana. Kalau dari segi kodrat zaman, kita harus menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, mana kita sedang di zaman yang namanya zaman teknologi digital. Sehingga tentunya hal ini juga harus kita selaraskan dengan pembelajaran kita di kelas. Yaitu kita harus melihat karakteristik anak-anak kita sebelum mulai pembelajaran. Baru setelah kita melihat karakteristik peserta didik ini, kita sesuai juga dengan zaman di mana anak-anak ini hidup. Di mana mereka saat ini lebih kena atau lebih suka mengenai hal-hal yang berbau digital. Sehingga hal itu juga kita masukkan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu. Artinya ini sudah Bapak lakukan ya Pak di dalam ruang kelas untuk melakukan perubahan tersebut? Ya, sudah dilakukan, tapi sejauh ini mungkin masih butuh proses lebih lanjut untuk peningkatan. Yang berikutnya, apa saja Pak, apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut? Ya, adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mendorong saya ke perubahan yang lebih baik, yang salah satunya mengenai Innaso Songkulodo, Imadian Innaso Tujuan yang Dayani. Nah, di mana kita sebagai pemimpin kita harus bisa menjadi sebagai contoh panutan. Nah, begitu juga kalau kita di tengah juga kita harus bisa mengayomi, juga memberikan motivasi. Nah, begitu juga kalau kita ada di posisi terbawah, nah, kita juga kita bisa selalu memberikan dorongan motivasi kepada yang menjadi pimpinan kita. Begitu juga ada hal lain yang mendorong saya melakukan perubahan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu atau seorang pendidik itu adalah ibaratnya petani yang merawat tumbuh kembangnya tanaman-tanaman. Nah, tanaman-tanaman itu kita ibaratkan dalam hidup kita, di mana kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap guru tersebut. Kita tidak bisa mengubah tanaman-tanaman menjadi cabai. Nah, di mana peserta didik kita ini kita harus menuntut sesuai dengan minat dan bakatnya. Di mana untuk itu kita harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut. Mungkin itu. Luar biasa Bapak. Itu merupakan motivasi bagi kita dalam membuat perubahan dalam pendidikan. Ya. Selain itu juga kan gini Bu, seorang petani itu kan dalam merawat tanamannya itu kan dibutuhkan suatu keahlian. Dia harus mengenal itu yang namanya pupuk, mengenal yang namanya obatan. Nah, begitu juga kita dengan guru. Kita juga harus mengenal apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Kita harus bisa meningkatkan kompetensi diri kita untuk mengembangkan model pembelajaran. Begitu juga mencari media-media baru mengenai pembelajaran yang nantinya bisa kita terapkan untuk menumbuh kembangkan segala kompetensi atau budi yang ada pada peserta didik. Luar biasa Pak.
sudah nampak atau terlihat bahwa Bapak sudah mulai mengalami perubahan dari segi mindset tentang bagaimana kita melakukan perubahan terhadap pendidikan di Indonesia. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana respon peserta didik Bapak atas perubahan yang Bapak lakukan? Ya, respon yang didapati selama ini respon anak-anak masih dalam hal yang positif. Kita sangat senang, sangat bahagia diberikan media-media baru yang selama ini mungkin belum pernah dilihat oleh anak-anak. Kita sodorkan kepada anak-anak, misalnya seperti media. Poin-poin kita berikan video saja kepada anak sudah merasa cukup senang. Apalagi kita memberikan aplikasi-aplikasi bermain seperti Wordwall, Quizzes, mungkin saya lihat dari wajah-wajah anak-anak ini sungguh memang ada lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran. Dan lebih kalau misalnya mau mengakhiri pembelajaran terasa berat. Itu dia. Jadi bagaimana Bapak melihat respon tersebut? Ya, respon saya sebagai guru ya, saya berusaha untuk lebih baik lagi. Bagaimana besok pembelajaran berikutnya harus lebih baik dari pembelajaran hari ini. Terus dipikirkan ya Pak, apa yang mau kita lakukan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya? Iya, jangan sampai anak-anak bosan. Kira-kira seperti itu. Kemudian apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut? Dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depan? Ya, hal yang sudah baik selama ini dalam proses pembelajaran, kita sebagai guru sudah lebih mengetahui karakteristik peserta didik di mana anak-anak ini walaupun sudah usia di SMA juga masih menginginkan berbau permainan. Sehingga kita harus mencari model-model atau media-media permainan lainnya yang sesuai dengan umur mereka. Mungkin itu yang upaya untuk perbaikan ke depan. Perubahan konkret yang telah terjadi di dalam kelas, apakah sudah dituangkan di dalam jurnal refleksi mingguan? Ya. Aksi nyata modul 11 Pak. Ya, sudah ini walau untuk jurnal mingguan yang pertama sudah dituliskan Ibu, sudah dituangkan apa-apa saja yang dialami selama melaksanakan pembelajaran selama mengikuti pembelajaran ini. Nah, yang akan masuk berikutnya mungkin refleksi mingguan yang kedua, itu mungkin akan lebih lanjut dicoba nanti diberikan kembali. Berarti ini sudah mulai dalam proses ya Pak ya, untuk menciptakan aksi nyata pada modul 11. Berarti di sini Pak yang ingin Bapak tuangkan dalam aksi nyata modul 11 itu adalah apa perubahan yang sudah Bapak lakukan di dalam ruang kelas ya pastinya ya. Sampai di sini ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Mungkin yang perlu saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan pemikiran yang jadwalnya ini di mana saya masih kesulitan untuk melakukan asesmen kepada peserta didik mengenai untuk melihat minat dan bakat anak. Jadi saya kurangnya dalam menyusun rubriknya, kira-kira seperti itu. Ya memang harus memiliki referensi yang lebih banyak tentang pembuatan rubrik Pak. Asesmen ini memang butuh pendalaman, artinya mungkin bisa Bapak menyarankan kepada pihak sekolah agar kita difasilitasi untuk lebih mendalami dengan cara membuat pelatihan-pelatihan tentang bagaimana asesmen-asesmen yang akan kita lakukan ketika proses dalam kurikulum mereka ini. Pak, selanjutnya kita ke bagian atau mendiskusikan bagaimana pembuatan kerangka portofolio. Jadi portofolio yang akan Bapak buat ini berdasarkan panduan yang sudah pernah kita laksanakan pada saat loka orientasi. Untuk mengetahui kerangka portofolio yang dibuat Bapak, kita akan melakukan pembimbingan bagaimana atau apa saja yang terkait di dalam pembuatan kerangka portofolio tersebut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, media atau platform apa yang akan Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital? Ini untuk media yang digunakan untuk portofolio digital ini menggunakan Google Site, karena memang dari segi kemampuan saat ini yang lebih mudah untuk kita kembangkan adalah Google Site ini. Berarti menggunakan Google Site ya? Ya. Sesuai berarti dengan arahan dari kegiatan loka karya orientasi kita kemarin ya Pak. Berarti tidak ada platform lainnya selain Google Site ya? Ya, saat ini Google Site yang digunakan karena disesuaikan dengan arahan. Berikutnya komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital Bapak? Di sini saya sudah buat beberapa komponen dalam Google Site-nya. Yang pertama itu ada profil, di mana di sini berisi tentang biodata dari saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Baru ada juga artefak aksi nyata. Di sini ada 3 poin yang sudah saya buat, di mana ada perubahan diri, perubahan pembelajaran, dan perubahan ekosistem sekolah. Nah, selain itu ada juga di sini saya masukkan mengenai sertifikasi atau pelatihan yang pernah diikuti. Nah, baru terakhir ada umpan balik. Oke, berarti sesuai ya dengan komponen-komponen yang disampaikan pada saat loka karya orientasi kemarin ya Pak ya? Ya, sudah disesuaikan. Oke. Seperti apa saja bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bapak buat? Ya, sejauh ini yang akan dimasukkan mungkin ada terkait foto-foto dan diberikan keterangan yang menggambarkan tentang foto itu. Selanjutnya juga mungkin bisa dimasukkan video aksi nyata atau video-video mengenai tugas-tugas yang selama ini dilakukan dalam pembelajaran. Baru terakhir mungkin ada tulisan, mungkin ada jurnal refleksi yang bisa kita masukkan.
untuk polio ini. Oke. Berarti Pak, dari yang sudah kita lihat di sini, sepertinya Bapak sudah mengikuti semua panduan di dalam pembuatan media digital untuk portofolio kegiatan program pendidikan guru penggerak ini. Artinya di sini saya tidak lagi memberikan pembimbingan lanjutan karena Bapak sudah memahami semua proses dari pembuatan komponen-komponen yang ada pada portofolio digital Bapak. Terima kasih Bapak. Baik Pak, selanjutnya kita akan membahas atau mendiskusikan tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, di sini kita membahas atau mengingat kembali tentang kegiatan di Lokakarya Orientasi kemarin, bagaimana Bapak sudah membuat peta posisi diri dan rencana pengembangan diri. Di sini yang ingin saya tanyakan yang pertama, apa saja kemarin ya, berdasarkan dokumen yang Bapak miliki, kompetensi apa saja yang ingin Bapak capai di sini? Ya, Bu, di sini ada beberapa kompetensi yang dicapai. Yang pertama itu pengembangan diri dan orang lain, dan yang kedua adalah kepemimpinan pembelajaran. Yang ketiga, kepemimpinan manajemen sekolah, dan yang keempat, kepemimpinan pengembangan sekolah. Oke, ada 4 berarti Pak, ada 4 poin ya, kompetensi yang ingin Bapak capai. Selanjutnya Pak, dari keempat kompetensi tadi, kompetensi apa yang sudah baik? Sejauh ini kompetensi yang sudah baik menurut saya itu pengembangan diri dan kepemimpinan pembelajaran. Mungkin itu yang sudah tertanam dalam diri. Hanya itu ya Pak ya, kompetensi yang menurut Bapak sudah baik dari keempat poin tadi Pak? Iya, itu yang sudah terbiasa dilakukan selama ini. Oke. Selanjutnya, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam diri saya sebagai CGB, mungkin kepemimpinan manajemen sekolah dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Dan juga pengembangan orang lain. Kemudian, dari seluruhnya ya Pak ya, dari 4 poin tadi ya Pak, berarti itu yang ingin Bapak tingkatkan untuk selanjutnya. Selanjutnya, setelah Bapak mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana? Jelas setelah kita mengetahui apa hasil dari pembalik, tentunya kita harus ada perubahan rencana daripada hal yang lebih baik. Apa saja yang mau Bapak rubah di sini? Yang mau saya rubah di sini adalah salah satunya untuk kemampuan dalam hal menggerakkan orang lain, yang tentunya saya harus meningkatkan cara berkomunikasi saya, cara untuk saya pendekatan yang lebih baik kepada guru PKMK tersebut, dan juga saya harus bisa memberikan motivasi dukungan yang lebih giat lagi kepada guru tersebut. Luar biasa Bapak. Mudah-mudahan di sini Bapak bisa melanjutkan lagi tindak lanjut akan. Baik Bapak, kita masuk ke bagian akhir dari pendampingan ini. Kita akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan kita pada saat ini. Menurut Bapak, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Ya, adapun hal baru atau ide baru yang saya dapatkan dari sesi pendampingan ini adalah di mana dalam hal untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik ini, kita harus memiliki kemampuan dalam hal menyusun asesmen yang baik itu berupa rubrik atau poin-poin yang harus dinilai dari asesmen tersebut. Itu saja? Mungkin itu saja, Bu. Untuk dengan para teman-teman guru yang dari sekolah ini, ada yang ingin Bapak lakukan selanjutnya? Selanjutnya yang ingin saya lakukan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini adalah mengajak guru-guru tersebut bahwasanya sebelum masuk ke kelas, hendaknya kita harus lebih paham dulu mengenai karakteristik peserta didik ini. Dari karakteristik peserta didik ini tentunya kita bisa membuat rancangan pembelajaran agar nantinya juga tujuan pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan karakteristik si murid tadi. Oke, artinya kita harus melakukan penyebaran praktik baik kita terhadap guru-guru yang dari sekitar kita. Artinya ini juga bisa menjadi proses Bapak untuk selanjutnya. Selanjutnya Pak, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping atau pengajar praktik yang pendampingan berikutnya? Sejauh ini saya merasa yang ada pada pengajar praktik sudah baik, sudah bisa memberikan motivasi atau dukungan kepada saya supaya bisa berubah untuk berkembang kepada hal yang baik berikutnya. Nah, untuk perlu diperbaiki mungkin menurut saya lebih banyak memberikan dukungannya lagi supaya lebih terarah untuk memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik. Terima kasih Bapak, luar biasa. Harapan kita adalah bahwa Bapak tetap terus semangat ya Pak, walaupun kepadatan jadwal dari kegiatan pelatihan kita yang luar biasa, artinya Bapak tetap memberikan semangat yang luar biasa agar Bapak bisa lulus menjadi guru penggerak angkatan 8. Oke. Adakah hal-hal yang perlu diketahui oleh fasilitator sejauh ini? Untuk sejauh ini mungkin tidak ada yang perlu diketahui oleh fasilitator karena kami merasa sudah cukup luas dengan fasilitas yang diberikan oleh Ibu Fasilitas Nasional tersebut, di mana kami mulai dari kesepakatan kelas, pemberian penjelasan yang sudah cukup lugas, dan pembentukan kelompok yang sudah kami sesuaikan dengan nomor urut, dan kami saling mengenal di situ, di mana kami dalam kelompok itu sebelum saling mengenal, dan setelah dalam kelompok saling mengenal. Makin berkolaborasi. Iya, makin berkolaborasi.
Artinya yang sudah Bapak laksanakan bersama fasilitator sudah luar biasa ya Pak, sangat mendukung kita untuk mengikuti pelatihan dengan baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan hari ini untuk pendampingan individu satu. Terima kasih. Terima kasih.